Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dwi dengan NIM 24010034028. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan salah satu profesi PNF, yaitu pengelola program keaksaraan. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Herianto Susilo MPD dan Ibu Tri Ulya SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah profesi dan keprofesian PNF. Pengelola program keaksaraan adalah seorang profesional yang bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program keaksaraan untuk membantu masyarakat yang belum melek huruf agar mampu membaca, menulis, dan berhitung. Mereka juga memiliki peran yang pertama, mereka melakukan survei dan identifikasi kebutuhan keaksaraan di masyarakat. Ini merupakan tahap awal yang sangat krusial untuk memahami kondisi real masyarakat terkait tingkat literasi mereka. Survei dilakukan untuk mengumpulkan data tentang jumlah warga yang buta aksara, tingkat pendidikan, mata pencaharian, serta kendala yang mereka hadapi dalam mengakses pendidikan. Identifikasi kebutuhan juga mencakup pemahaman tentang jenis keterampilan yang dibutuhkan masyarakat agar program keaksaraan tidak hanya fokus pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga relevan dengan kehidupan sehari-hari dan kebutuhan ekonomi mereka. Yang kedua, merancang kurikulum dan materi pembelajaran keaksaraan yang relevan. Jadi setelah kebutuhan masyarakat teridentifikasi, langkah selanjutnya itu adalah merancang kurikulum yang sesuai. Kurikulum ini harus fleksibel dan adaptif terhadap karakteristik peserta didik yang beragam, baik dari segi usia, tingkat pendidikan, maupun latar belakang budaya. Materi pembelajaran yang dikembangkan juga harus relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Tujuannya untuk peserta didik tidak hanya mampu membaca dan menulis, tetapi juga memiliki keterampilan praktis yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang ketiga, melatih dan membimbing tutor keaksaraan. Tutor memegang peran penting dalam keberhasilan program keaksaraan. Oleh karena itu, mereka ini perlu dilatih dan dibimbing agar memiliki kompetensi yang memadai dalam mengajar orang dewasa dengan tingkat literasi rendah. Pelatihannya meliputi pembelajaran yang efektif, cara berkomunikasi yang baik dengan peserta didik, serta cara memotivasi mereka untuk terus belajar. Selain itu, tutor juga perlu dibekali dengan pengetahuan tentang isu-isu sosial dan budaya yang relevan agar dapat memberikan pembelajaran yang kontekstual. Bimbingan dilakukan secara berkala untuk memastikan tutor menjalankan tugasnya dengan baik dan mengatasi kendala yang mungkin timbul. Keempat, mengelola administrasi dan keuangan program keaksaraan. Pengelolaan administrasi ini meliputi pencatatan data peserta didik, pengelolaan kehadiran, serta pengarsipan dokumen-dokumen penting. Pengelolaan keuangan meliputi penyusunan anggaran, pengelolaan dana, serta pelaporan keuangan secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan administrasi dan keuangan yang baik ini akan sangat penting untuk memastikan programnya berjalan efisien dan efektif, serta mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan program dan peserta didik. Kelima atau terakhir, ini melakukan evaluasi dampak program keaksaraan terhadap peningkatan kualitas hidup peserta didik. Evaluasi dampak program dilakukan untuk mengukur sejauh mana program keaksaraan berhasil meningkatkan kualitas hidup peserta didik. Evaluasi ini meliputi aspek-aspek seperti peningkatan kemampuan literasi, peningkatan keterampilan kerja, peningkatan pendapatan, serta peningkatan partisipasi dalam kegiatan sosial dan politik. Hasil evaluasi ini juga digunakan untuk memperbaiki program keaksaraan agar menjadi lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Evaluasi juga dapat digunakan untuk mengadvokasi program keaksaraan pada pemerintah dan masyarakat agar mendapatkan dukungan yang lebih besar. Selanjutnya ada tantangan dalam menjalankan program. Yang pertama ini ada menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan sulit diakses. Jadi salah satu tantangan utama dalam program keaksaraan ini adalah menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil, pedalaman, atau pulau-pulau terluar. Aksesibilitas yang terbatas baik karena infrastruktur yang buruk, transportasi yang sulit, maupun kondisi geografis yang menantang. Ini akan membuat sulit untuk menyelenggarakan program keaksaraan secara rutin. Selain itu, faktor biaya transportasi dan akomodasi bagi tutor menjadi kendala tersendiri. Jadi diperlukan strategi khusus seperti menggunakan metode pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi atau menjalin kerjasama dengan komunitas lokal untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, memotivasi peserta didik yang memiliki tingkat pendidikan dan usia yang beragam. Program keaksaraan seringkali melibatkan peserta didik dengan latar belakang pendidikan dan usia yang sangat bervariasi. Ada yang belum pernah mengenyam pendidikan formal sama sekali, sementara ada juga yang pernah namun putus di tengah jalan. Tentang usia peserta didik pun bisa sangat lebar, mulai dari remaja hingga lansia. Jadi perbedaan ini menuntut tutor untuk memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dalam merancang metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik masing-masing peserta didik. Selain itu, tutor juga perlu memahami motivasi dan tujuan belajar peserta didik agar dapat memberikan dukungan dan bimbingan yang tepat.
Yang ketiga, mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan program keaksaraan ini sangat bergantung pada dukungan dari berbagai pihak, terutama pihak pemerintah dan masyarakat. Jadi dukungan dari pemerintah ini dapat berupa kebijakan yang memprioritaskan program keaksaraan, alokasi anggaran yang memadai, dan dukungan teknis dan pelatihan bagi tutor. Serta dukungan dari masyarakat ini berupa partisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar, penyediaan fasilitas dan sumber daya, dan penyebaran informasi tentang pentingnya keaksaraan. Selanjutnya ada peluang di masa depan. Jadi meskipun banyak upaya yang sudah dilakukan, angka buta aksara di Indonesia ini masih menjadi tantangan yang signifikan. Hal ini dapat menjadikan profesi pengelola program keaksaraan ini memiliki prospek yang cerah di masa depan. Karena semakin banyak masyarakat yang melek huruf, semakin besar pula potensi peningkatan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan. Dengan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang baik, masyarakat dapat mengakses informasi dan pengetahuan dengan lebih mudah, meningkatkan keterampilan kerja, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Pengelola program keaksaraan memiliki peran strategis dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa. Mereka tidak hanya bertugas memberantas buta aksara, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan. Selanjutnya, integrasi teknologi dalam profesi pengelola program keaksaraan. Pengaruh teknologi. Jadi, teknologi memungkinkan pengelola program keaksaraan untuk mengembangkan materi pembelajaran digital yang interaktif dan menarik. Jika dibandingkan, dulu materi pembelajaran keaksaraan ini seringkali terbatas pada buku-buku teks yang kurang menarik. Namun, dengan adanya teknologi, pengelola program ini dapat membuat materi pembelajaran yang digital dan lebih interaktif, seperti video animasi, kuis online, atau permainan edukatif. Hal ini dapat meningkatkan minat dan motivasi peserta didik untuk belajar, serta membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan. Jadi, platform pembelajaran online memudahkan akses ke materi pembelajaran bagi peserta didik yang tinggal di daerah terpencil. Akses ke pendidikan seringkali menjadi kendala bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Tetapi dengan adanya platform pembelajaran online ini, peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, asalkan terhubung dengan internet. Hal ini tentunya sangat membantu dalam menjangkau peserta didik yang sulit diakses secara fisik, serta memberikan fleksibilitas bagi mereka untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Aplikasi mobil dapat digunakan untuk memantau kehadiran dan kemajuan belajar peserta didik. Dengan penggunaan aplikasi mobile memudahkan pengelola program dalam memantau kehadiran peserta didik secara real time. Selain itu, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk mencatat hasil belajar, memberikan umpan balik, serta mengukur kemajuan belajar peserta didik secara individual. Jadi dengan demikian, pengelola program ini dapat mengambil tindakan yang tepat untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Dan, adaptasi ke teknologi tahun 2025 dan masa depan. Jadi menguasai platform pembelajaran online dan aplikasi pendukung keaksaraan. Di masa depan, pengelola program keaksaraan ini dituntut untuk memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menggunakan berbagai platform pembelajaran online dan aplikasi pendukung keaksaraan. Hal ini meliputi kemampuan untuk membuat konten pembelajaran digital, mengelola kelas virtual, serta memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia untuk meningkatkan interaksi dan kolaborasi antar peserta didik. Memanfaatkan data analitik untuk memahami kebutuhan belajar peserta didik secara lebih mendalam. Data ini dapat memberikan informasi yang berharga tentang perilaku belajar peserta didik, seperti apa materi yang paling diminati, kesulitan apa yang sering dihadapi, serta gaya belajar apa yang paling efektif. Dengan memahami data ini, pengelola program ini dapat menyesuaikan strategi pembelajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta meningkatkan efektivitas program keaksaraan secara keseluruhan. Mengintegrasikan teknologi seperti AI dan virtual reality ke dalam program keaksaraan. Jadi teknologi AI dapat digunakan untuk personalisasi pembelajaran, di mana setiap peserta didik dapat materi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan dan gaya belajar masing-masing. Sementara itu, teknologi virtual reality dapat digunakan untuk menciptakan simulasi lingkungan belajar yang interaktif dan imersif, sehingga peserta didik dapat merasakan pengalaman belajar yang lebih nyata dan bermakna. Selanjutnya, tinjauan terhadap kebijakan dan isu sosial. Jadi kebijakan terbaru yang mendukung profesi pengelola keaksaraan ini yang pertama ada program pemerintah seperti Gerakan Literasi Nasional dan pengembangan PKBM. Ini adalah salah satu contoh nyata dukungan terhadap profesi tutor. Gerakan Literasi Nasional ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi masyarakat Indonesia secara luas, sehingga membutuhkan banyak tenaga tutor untuk menjaga berbagai lapisan masyarakat. Pengembangan PKBM sebagai lembaga pendidikan non formal juga memberikan wadah bagi tutor untuk berkontribusi dalam menyediakan layanan pendidikan yang fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kontribusi profesi dalam menyelesaikan isu sosial. Duta Pendidikan Nonformal memiliki peran strategis dalam mengatasi berbagai isu sosial di masyarakat. Melalui program keaksaraan, mereka membantu mengurangi angka buta huruf yang masih menjadi masalah di beberapa daerah.
Selain itu, tutor juga memberikan keterampilan kerja kepada masyarakat yang kurang terjangkau oleh pendidikan formal, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Lebih dari itu, tutor ini berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan sepanjang hayat, mendorong mereka untuk terus belajar dan mengembangkan diri demi kualitas hidup yang lebih baik. Selanjutnya, keterampilan yang dibutuhkan. Kemampuan mengelola pembelajaran secara kreatif dan inovatif. Tutor pendidikan nonformal perlu memiliki kreativitas dalam merancang metode pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan. Mereka harus mampu menyesuaikan gaya mengajar dengan karakteristik peserta didik yang beragam, serta memanfaatkan berbagai sumber belajar yang tersedia. Inovasi dalam pembelajaran juga penting untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memotivasi peserta didik untuk terus belajar. Kemampuan komunikasi interpersonal untuk membangun hubungan baik dengan warga belajar. Jadi, komunikasi yang efektif adalah kunci dalam membangun hubungan yang baik antar tutor dan peserta didik. Tutor perlu memiliki kemampuan mendengarkan aktif, menyampaikan informasi dengan jelas, serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Hubungan yang baik akan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan saling mendukung, sehingga peserta didik merasa termotivasi untuk belajar dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Pemahaman tentang metode pembelajaran berbasis komunitas. Tutor pendidikan nonformal seringkali bekerja dengan masyarakat yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang unik. Oleh karena itu, pemahaman tentang metode pembelajaran berbasis komunitas ini sangat penting. Metode ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembelajaran, serta memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia. Dengan melibatkan masyarakat, program pembelajaran akan lebih relevan dengan kebutuhan mereka dan meningkatkan rasa memiliki terhadap program tersebut. Kemampuan adaptasi terhadap teknologi pendidikan terbaru. Jadi di era digital ini, teknologi ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dunia pendidikan. Tutor pendidikan nonformal perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi pendidikan terbaru, seperti platform pembelajaran online, aplikasi edukasi, dan media sosial. Dengan memanfaatkan teknologi, tutor dapat membuat materi pembelajaran yang lebih menarik, menjangkau peserta didik yang lebih luas, serta meningkatkan efektivitas pembelajaran secara keseluruhan. Keterkaitan dengan SDGs, Sustainable Development Goals. Yang pertama ini SDG 4, pendidikan berkualitas. Jadi meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang kurang terjangkau oleh sistem formal. Tutor pendidikan non formal ini berperan penting dalam menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal karena berbagai alasan seperti keterbatasan ekonomi atau yang lain sebagainya. Jadi dengan menyediakan program keaksaraan, keterampilan kerja, dan pendidikan kesetaraan, tutor membantu masyarakat meningkatkan kualitas hidup mereka dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Selanjutnya ada SDG 8, ini pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Membekali peserta didik dengan keterampilan kerja untuk meningkatkan peluang ekonomi mereka. Tutor pendidikan nonformal seringkali memberikan pelatihan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Dengan memiliki keterampilan yang dibutuhkan, peserta didik dapat meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak atau memulai usaha sendiri, sehingga kontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya SDG 10, mengurangi ketimpangan. Memberdayakan kelompok rentan melalui pendidikan inklusif. Tutor pendidikan nonformal berupaya untuk menjangkau kelompok-kelompok rentan seperti anak jalanan, penyandang disabilitas, atau masyarakat adat. Dengan memberikan pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan mereka, tutor membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Selanjutnya, refleksi pribadi dan rencana karir. Jadi yang pertama ini mengikuti pelatihan atau sertifikasi sebagai tutor pendidikan nonformal. Karena pelatihan dan sertifikasi ini akan memberikan pengetahuan dan keterampilan dibutuhkan untuk menjadi tutor yang kompeten dan profesional. Yang kedua, memperdalam pengetahuan tentang metode pembelajaran berbasis komunitas dan teknologi pendidikan. Memahami karakteristik masyarakat lokal dan memanfaatkan teknologi pendidikan terbaru ini akan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang ketiga, berkontribusi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman langsung. Karena terlibat dalam kegiatan nyata ini akan memberikan pengalaman berharga dan memperluas jaringan profesional. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.